Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu. Ngobrol santai di di podcast. Yeay! Yes, balik lagi di Broscast Podcast bersama gue Rivo Palevi. Dan kalau kalian melihat wajah-wajah yang cantik dan remaja belia ini kemarin ke sekolah-sekolah, nah sekarang mereka sedang media visit ke Broscast Podcast di Relung Kopi Tebet. Yeay! Ada Chloe, ada Steph, dan juga ada Raisya. Boleh dong ceritain dong, Raisya, kamu menjadi siapa di filmku Kejar Mimpi nih? Oke, halo semuanya, aku Raisya Bawazir. Di filmku Kejar Mimpi ini aku berperan sebagai Shiva, oke. Steph? Hai semua, aku Steph Klink dan di film Koko Kejar Mimpi aku berperan sebagai Keke. Oke, Chloe? Hai, aku Chloe Abigail dan di film ini aku berperan sebagai Ming Ming. Ming. Nah, mereka ini adalah sahabat yang satu sekolah, satu kelas juga. Jadi bayangin dong kalau ketika syuting betapa rusuhnya gitu ya, karena mereka seumuran. Satu gang rumah juga. Satu gang rumah juga. Oke, ini seumuran kan? Seumuran ya. Apalagi kalau diseragamin gitu, udah pasti seumuran. Gitu. Benar. Tapi sebenarnya nggak cuma bertiga, ada 7. Oke. Siapa lagi 4 lainnya? Ada Novia Bahmit, ada Aisyah Akila, Azela, dan ada Boa. Bayangin nggak tuh, satu frame ada 7 Bener. gitu ya. Cewek semua. Cewek semua, semuanya sama-sama berisik, sama-sama heboh. Gak ada satu anak pun yang diem. Dan ini cerita tentang cheerleaders yang memang sedang berusaha ya untuk bisa kayak ikut lomba, latihan untuk menuju membuktikan prestasi-prestasi mereka gitu ya. Yes. Tapi sebenarnya ceritanya sendiri tentang apa nih, Ku Kejar Mimpi? Film Koko Kejar Mimpi sebenarnya sesuai dengan judulnya ya Kak. Kita benar-benar mengejar mimpi kita di sini karena kita bisa dibilang kita tuh nggak dapat dukungan dari segi lingkungan, dari segi sekolah. Kita berada di lingkungan yang bisa dibilang orang tua kita tuh nggak mendukung mimpi yang menurut mereka nggak realistis. Dan contohnya itu cheerleaders ya. Maksudnya kayak kita anak kampung ngapain jadi anak cheer, cuma ngabisin tenaga aja. Jadi hal pertama kita nggak dapat dukungan dari orang tua. Terus hal kedua dari segi sekolah juga kita benar-benar sekolah tuh nggak menampung bakat kita ya, mereka benar-benar nggak setuju. Karena memang di sekolah ini nggak ada ekskulnya atau? Gak ada. Ya kita benar-benar mau bikin ekskul cheerleaders dan sebenarnya bisa dibilang kerjaan sekolah kita ya seperti sekolah-sekolah yang sudah banyak diketahui di Jakarta Yang sering ya. tawuran, yang wow. katanya pecah-pecah semua. Tapi memang ya banyak sekolah di Jakarta yang memang belum memfasilitasi bidang-bidang tertentu. Misalnya belum tentu semua sekolah ada ekskul film, ekskul cheers, ekskul apalagi softball, itu kan tidak semuanya ya gitu, belum common gitu. Jadi film ini tuh lebih ke tentang menyuarai suara kita sebagai anak-anak muda yang ingin mengejar mimpi kita. Oke, tapi nih kalau boleh tahu ya, setelah proses syuting Ku Kejar Mimpi gitu, kira-kira apa sih yang kalian pelajarin dari karakter masing-masing gitu? Kalau kamu gimana? Kalau aku dari karakter aku sendiri, karena aku ada konflik sama orang tua, aku di film ini aku belajar untuk ikutin maunya orang tua agar nanti tidak menyesal. Oke, sabar, cerita-cerita ya, jangan lupa ya. Cerita-cerita jangan lupa gitu ya, kalau lagi berantem sama orang tua. Bener, pokoknya ikutin aja maunya apa biar nanti ujung-ujungnya nggak menyesal. Oke, kalau kamu? Gimana ya Kak, aku terlahir di keluarga Manado yang bisa dibilang nyokap aku, mamaku benar-benar udah stick ke satu hal. Jadi dia benar-benar nggak mau aku macam-macam dan mama tuh pengennya tuh aku ya endorse, naikin nama, masuk ke dalam dunia film dan lain-lainnya. Dan menurut mama tuh cheerleaders itu sesuatu yang nggak bisa dibanggain karena mamaku sendiri dalam cerita ini bisa dibilang selebgram. Oh gitu. Udah nanti yang ada spoiler. Oh iya. Aku dari tadi menerka-nerka kayak oke, nyokap aku, mama aku Pokoknya- ini beneran bukan ya? Jangan deh, ganti aja. Pokoknya mama aku ini orangnya nyentrik banget, orang Manado. Bisa ya gimana sih, kita keluarga timur tuh benar-benar tidak diperbolehkan ngapa-ngapain sendiri. Dan aku benar-benar gede sama mama aja kan. Jadi mama tuh benar-benar Jadi kayak mama yang nentuin kamu mau jadi apa tuh harus ikut itu. iya, betul sekali. Sabar, ini banyak juga sih yang kayak gitu di rumah ya. Iya. Itu terwakili lah. Jadi sama untuk yang karakter. ngerasain ya pasti bisa ngerasain juga dalam Untuk yang ngerasain boleh DM aja sih, kali aja ceritanya nyambung ya, relate gitu. Kalau kamu gimana? curhat.
Kalau si Ming Ming ini karena dia lahir ke keluarga yang lumayan tertutup, yang apa ya, karena dia anak perempuan satu-satunya, karena bokapnya juga apa ya, kayak mantan preman gitu. Jadi dia beneran dijaga banget sama keluarganya. Jadi dia apa ya, dia orangnya jadi polos banget, apa adanya banget. Dia jadi apa ya, kerjanya pelongo-pelongo doang. Dia nggak terlalu punya pengalaman hidup yang banyak. Jadi ya gitu sih. Jadi memang karena dia juga nggak keluar dari rumah, dia juga banyak tahu ya hal di luar sana tuh ternyata ada apa aja. Iya. Ketika bertemu geng, gimana kamu? Kaget nggak bertemu dengan orang yang macem-macem dari keluarga yang berbeda-beda? Sebenarnya nggak juga sih, karena geng bertujuh ini dari kecil emang udah deket. Iya. Jadi kita masing-masing udah tahu karakter. Jadi selain satu sekolah kan kalian emang teman main di luar sekolahnya itu kan, kayak sore-sore barengan gitu, cemong-cemong gitu nggak sih? Waduh, namanya juga anak kampung. Gitu kan, maksudnya sore-sore kan kalian seru banget tuh biasanya kan, main bareng, kemudian kayak nongkrongnya bareng, misalnya ke warkop atau kemana kayak gitu-gitu. Apa sih yang dilakukan bareng-bareng di luar sekolah sama geng ini? Banyak sih, kita nongkrong, belajar ngobrol bareng, nyari duit gimana. Karena kan akal sendiri lah ya, supaya kita bisa tuh kewujud. bener-bener nunjukin sisi kreatif diri kita buat bener-bener bisa menggapai apa yang emang kita inginkan gitu loh. Dari masing-masing orang gitu ya Kak. Kita punya cara masing-masing. Berarti prosesnya nggak mudah kan? Itu kan digambarin di film ini ya. Prosesnya kayak dari nol, kemudian kalian akhirnya bertemu nih dengan si pelatih gitu. Terus gimana sih ceritanya bisa sampai bertemu sama si pelatihnya gitu? Apa memang satu kampung? Kayaknya itu harus ditonton ya. Penasaran? Makanya nonton. Karena itu pertemuannya sangat tidak terduga. Iya. Betul. Jadi mendingan nonton aja, atau kan nonton trailernya dulu, ada di situ. Tapi untuk film ini kalian memang berlatih cheers di Iya. workshopnya, Iya, kita bener-bener latihan cheers, bener-bener ngangkat orang. dan nggak ada yang basic ke cheers. Kebetulan aku sama Azela punya basic cheers. Azela mantan anak cheers, terus aku juga mantan anak gimnastik, atlet gimnastik. Jadi ada lah basic. Tapi gimana yang lain kamu nih? Kita takut. Kalau aku sebelumnya udah pernah sebenarnya belajar cheers di project sebelumnya. Aku pernah, tapi itu udah lama banget, 2 tahun yang lalu, dan basic juga. Kemarin ya udah lupa lah. Akhirnya ya udah harus belajar ulang lagi. Tapi itu berapa lama workshopnya? 2 minggu ya? 2 minggu Dua minggu. buat belajar basic, buat running, koreografi, semua segala 2 minggu macam. Wow, itu ngejar banget dong berarti. Iya. Ngejar banget. Tapi akhirnya ketika kalian syuting, kalian merasa pede nggak dengan apa yang kalian tampilkan sebagai cheerleadersnya gitu? Pede Harus pede sih, Iya, mau harus nggak mau dilempar Kak, gimana nggak pede? Iya, kalau dilempar-lempar. Oh, kamu yang bagian lempar aja? Iya dong. Sebagai yang ini ya, yang punya basic lebih lama ya. Raisya sama Chloe dilempar. Gue nggak dilempar dong, Neng. Iya, tapi Masih ya dari klien. Oke, ini kayaknya banyak banget nih ya surprise di filmnya gitu ya. Tapi memang kehidupan anak Cheers ini memang beberapa tahun belakangan Cheers memang sudah mulai banyak nih di sekolah-sekolah gitu. Tapi kalau kalian memandangnya gimana sih? Apakah ekskul ini memang perlu banget selain buat film ini ya gitu? Tapi di luar sana nih sekolah-sekolah, apakah ekskul ini atau misalkan ekskul film, ekskul yang belum common gitu, perlu nggak sih didorong untuk ada gitu di semua sekolah? Menurut kalian? Menurut aku sih banyak bagusnya sih Kak, karena dia nggak cuma ngajarin tentang kelenturan, dia ngajarin juga tentang teamwork. Terus ada latihan fisiknya juga. Maksudnya kan kita di bawah tuh, aku kan base ya, jadi tugasku itu ngangkat. Jadi kita benar-benar belajar banyak sih sebenarnya. Ya mungkin yang orang-orang lihat tuh gampang, cuman naikin orang doang. Tapi ini kita benar-benar harus belajar timing, harus belajar flexibility. Iya, nggak segampang Iya, percaya sama sama orang-orang. Kayak semata-mata perform gitu ya. Iya. Terus percaya sama orang-orang yang di bawah nih, mereka bisa apa? Iya, jadi untuk anak-anak SMA yang cheers, gila, kalian keren banget. Keren banget. Salut sama anak Cheers ya, karena kayak kalau aku sendiri sih kayaknya nggak dulu ya mas gitu. Tapi seru loh Kak. Iya, siapa tuh kan cheerleading juga ada cowoknya. Iya. Lo kakak mau join? Oke, ya kalau buat film sih boleh. Tapi kalau latihan kayak nggak dulu ya, sorry banget nih gitu. Tapi syutingnya berapa lama nih?
13 hari, 16 hari apa? 16. Dan itu di Jakarta. Jakarta. Iya. Oke, apa namanya? Mana set yang paling seru? Rumah, sekolah, atau mana? Wah, aku di rel kereta Oh, sih. paling suka di- Rel kereta, iya, rel Itu kereta. deket banget sama rumah saya. Aduh, iya, lo sempet pulang dulu nggak Iya, sih? gue pulang dulu. Lah, gue jalan kaki. Iya, Bang. Atau enggak pinggir kali pas pinggir kali asik boleh sih. Pinggir kali, tapi asik sih. Tapi bisa aja. Si asik tuh pinggir kali asik banget ya. Tapi rel kereta gila sih. Iya, bener. rel kereta paling- kayak bener-bener ngerasa kayak wah gila sesusah ini loh gue menempuh sekolah. Rel kereta seru banget. Tahu nggak, Apalagi aku hall lagi- cheerleader. lagi nungguin kereta. Jadi kan itu keretanya nggak bisa kita stop dong. Iya, Nggak iya, mungkin. iya, iya. Kita nunggu di rumah warga mungkin dong gitu. Jadi kita nungguin keretanya kelar dulu. Ayo rolling ini keretanya udah selesai. Ayo. Kita nunggu di rumah warga, dan itu rumah warganya kan ya sorry to say bukan yang bagus ya, yang biasa lah gitu. Terus ya udah dempet-dempetan tuh kita Iya, saling ngobrol satu sama lorong orang gini tua nih. ya. Nunggu momen itu ya. Bersepuluh kali ya kita ada di situ sama Talko, sama kita bertujuh. Satu lorong. Dempet-dempetan di satu lorong. Terus abis itu pas udah mau lari, tunggu ada kereta. Ada kereta, tunggu dulu lagi. Iya. Karena nggak bisa diprediksi ya kalau kayak gitu-gitu ya. Dan emang harus nunggu momen gitu. Dan itu kan kita keluarnya harus formasi ya kak, nggak bisa yang langsung aja keluar gitu. Jadi kita harus berkali-kali sebelum dapet yang Jadi pas keluar tuh, ayo siapa duluan nih? Lu duluan di depan, lu ini. Oke, action langsung. itu Balik pun lagi. untuk masuk ke rel keretanya aja kita harus lewatin apa danau gitu ya. Iya. Ini tuh yang jalan setapak Iya, gitu harus- loh. harus lewat jalan. Yang kita turun dari mobil, bukan Nah, jalan jembatan. Kalian satu project kan? Soalnya dia dari rumah. Dia dari Aku rumah, dari rumah, karena soalnya. rumahnya Dia deket. dari rumah. Aku deket, jadi aku tinggal jalan Langsung kaki ke lokasi. Ke lokasi, sedekat itu soalnya. Tapi gila itu seru banget sih, bener-bener setapak. Kita melihat kanan kiri udah jatuh tuh. Kalau salah buat itu loh, Harus iya lewat sih? jembatan. Iya. Iya kayak jembatan pembuangan sampah gitu nggak sih? Wah, gue lupa lagi. Itu Enggak, bener-bener aku jalan nggak ada setapak, situ. woi. Aku nggak ada di situ. Wah, Aku dari rumah langsung. Oh hai. ini enaknya nih, ini enak banget. Halo, aku mau makan siang dulu di rumah. Iya, karena aku nawarin mereka, kalian pada mau ke rumah gue dulu nggak? Gitu. Tapi selama syuting itu kan berpindah-pindah gitu ya. Mana bagian yang paling sulit buat kalian? Apakah memang di rel itu atau di mana di sekolah atau mana yang paling sulit sih buat kalian? Di hall sulit sih. Aku di Iya. gymnasium Iya, sih. di hall-hall, yang kita cheerleadingnya. benar-benar cheersnya. Yang kita take jam 12 malam itu. Karena memang di kondisi fisik yang lagi jam tidur harusnya gitu kan. Kalian nunjukin teknis gitu ya. Dan itu kita benar-benar harus, itu kan final perform kan. Kita benar-benar harus nunjukin kalau kita masih siap banget dan full stamina. Padahal itu udah jam 12 malam. Nah itu gimana caranya kalian satu sama lain? Maksudnya kan kalau aku sebagai orang luar ngeliatnya, oh syuting tuh seru ya, akan selalu bareng-bareng chemistry-nya dapat se-ensemble ini gitu. Tapi kan pada faktanya jam 12 malam mungkin kalian harus melakukan sesuatu tuh untuk tetap tetap melek gitu ya, untuk bisa tetap semangat. Apalagi final perform yang orang lihat di film kan orang nggak mau tahu syutingnya jam Yes, berapa gitu yeah, kan. Gimana exactly. caranya? Ya kalau aku sih seru-seruin aja. Aku nggak mau jadi pressure, kayak nggak mau. Aduh, ini jam segini gue belum tidur. Iya, karena Aduh, kita iya. syuting bukan Nggak kayak syuting, kayak sumpah. ya main sama teman-teman Iya, aja. Jadi kita benar-benar enjoy aja gitu, nggak ada yang selek-selekan atau apa gitu, nggak ada. Semuanya nyatu, semuanya gabung dan sama-sama saling mengerti gitu. Iya. Kayak waktu itu ingat gak sih, sebenarnya kan gue lagi PMS Iya, kan. Terus itu kayak, aduh namanya mood ya. Ada aja gitu kalau misalnya lagi PMS. Tapi yang lain tuh pada ngerti gitu. Iya, saling Kayak support, saling iya. support, saling ngerti. Jadi ya asik banget syutingnya tuh, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi kalau ngeliat kedekatan kalian gini, berapa lama sih readingnya, workshop? Nah tadi workshop sudah readingnya gitu. Kalau kalian bisa seakrab ini gitu. Total 3 minggu tuh hampir hampir sebulan sebulan sih. Oke, dan itu setiap hari. Iya, hampir setiap iya. hari. Nggak heran sih akhirnya jadi ngeblend banget gitu. Dari awal reading pun kita udah banyak ngelakuin latihan-latihan. Itu terima kasih banget sih ke Om Ferdi sih. Om Ferdi, Om Ferdi ya. benar-benar ngajarin kita buat
caranya dapetin chemistry bareng. Karena maksudnya kita kan benar-benar nggak pernah ketemu kan sebelumnya Kak. Jadi belum pernah seproject. Belum pernah. kecuali Aisyah sama Kak Boa. Oh iya. Sama lo sama Azela kan? Aku sama Azela satu manajemen. Tapi Iya. other than that kita nggak ada yang Aku sama dia nggak kenal, sama Chloe nggak kenal, sama Apalagi Aisyah sama nggak si kenal. pemain-pemain lain itu yang kayak Masoka dan lain-lain itu. Iya, ini benar-benar first time meeting dan ini juga first project aku dapet sama yang bisa dibilang seumuran. Oh, Jadi benar-benar ngerasa kayak tuh seneng kan seumuran. Bisa deh lo. Bisa deh project lagi, seumuran lagi, SMA lagi gitu. bener-bener ngerasa kayak kayak main sama temen-temen. Yes. Tapi itu thanks to Om Ferdi sih karena udah ngajarin kita cara banyak nge-build chemistry banyak kita. banget. Iya. Dan sebenarnya dibantu juga sama Aisyah dan Kak Oka sih. Mereka kan di sini sebagai inti ceritanya kan. Dan mereka mau gabung, mau join sama kita. Itu yang bikin kita jadi nggak ada gap. Oke. Iya. Maksudnya sama Kak Oka juga kan dia senior Betul. gitu. Dia mau tuh Kak join sama kita ngobrol, main Main bareng game sama kita bahkan. Iya, ikut TikTok kan Iya, juga ikut. mau. Wah. Karena ada tuh di aku post. Jadi kayak dia nggak membataskan gitu. Gabung ya udah gabung aja. Itu bikin kita di luar set dan di dalam set nyambung Nyaman, ya. dan nyaman. Nah, sebelum itu kan kalian juga belum kenal gitu kan. Tapi gimana pas reading pertama ketemu sama Masoka dan pemain-pemain lain gitu yang lebih senior? Ada nggak sih pressure kayak Iya Aku sih. pressure banget, nervous banget karena ini beneran project pertama aku kalau film. Jadi aku beneran kan inget gak sih pertama kali kita Iya. reading, Iya. kelihatan gak sih muka aku beneran kayak intimidated banget. Ngikek. Ya cuman kayak aku cuman oh ya gitu doang. Sama sih pastinya kayak ketemu pemain-pemain senior dan pemain-pemain yang lebih tua yang udah lebih lama di industri pastinya tuh bikin diri aku tuh kayak aduh am I enough, ngerti gak kayak aduh Ada ini rasa bener gak pressure-nya. sih. Iya, tapi in the end benar-benar ngerasa tuh kayak kita semua tuh benar-benar satu keluarga karena filmnya kan juga tentang pertemanan dan kekeluargaan kan. Itu sih. Kayak aku merasa di welcome banget, especially aku yang paling muda kan. Aku merasa kayak Baby Chloe. I feel like everyone's adiknya younger semua sister. gitu ya? Dede. I felt very welcome sih. Dedek yang paling banyak makan. Mau dibocorin lah yang paling banyak makan loh. Tapi kalau aku melihat ya kalian kemarin school visit kayak gitu-gitu gitu. Apa sih yang mau kalian kasih tahu ke penonton di rumah gitu nantinya selain nonton film gitu? Gimana sih serunya kalian selama syuting, kemudian serunya project ini gitu? Apa ya? Kalau menurut kamu apa sih yang paling seru dari project ini? That film ini film cheerleaders pertama di Indonesia. Oh iya. Iya. Betul. Wow. Iya. Akhirnya ada yang fokus ya soal cheerleaders itu ya, membahas ya. Dan ini diangkat berdasarkan kisah nyata juga loh. Iya. Oke, kisah nyata dari Ada deh. Kalau nggak tahu masing orangnya tuh ada. Iya. Oh Kita gitu. punya, yes. Oh Dan gitu. mereka Ini aku baru tahu loh, aku baru tahu loh. Kecuali karakter aku nggak ada. Itu karena kamunya sendiri. Enggak, jadi Karena kamu sebenarnya orangnya. mereka intinya cuma berenam. Oh gitu. Nah si Shiva ini tiba-tiba ada aja nongol gitu. Oke, tapi sebenarnya ada dan kalian ketemu. Kita ketemu sama- mereka sempet datang pas kita final reading Iya. nggak sih? Iya, mereka datang dan kita benar-benar ngelihat mereka langsung. Terus itu kayak wow gila ini. Terus kalian ternyata ngobrolin apa aja film ketemu asli orangnya loh. langsung gitu? Banyak sih. Jadi si Keke in real life nih ada, Ming in real life Karena ada. kan kalau misalkan kita di film-film lain yang original story itu kan biasanya kita pasti akan tanya sama direkturnya kan atau writernya gitu kayak oke, karakter ini seperti apa sih, diskusinya kan ke situ ya gitu. Tapi ini kan ada orangnya real gitu. Iya. Kamu akan mirroring sebegitunya 100% gitu atau ada yang kamu ubah gitu dari karakternya Keke kayak gitu? Kebetulan kayak pas udah ditulis story-nya juga udah sesuai sama kisah nyata mereka karena kan ini berdasarkan wawancara dengan mereka kan. Nah, pas kamu ngobrol tuh kamu ngobrolin apa sama Kekenya asli gitu? Lebih Apa Keke udah sesuai belum sih atau apa kayak gitu-gitu? Iya sih, tapi kita nggak terlalu Nggak banyak terlalu ngobrol. nggak terlalu karena- banyak ngobrol. Iya, mereka face to juga face, baru one pulang by one. sekolah kan waktu Iya. itu, terus mereka harus Iya. balik lagi. Jadi kita benar-benar cuman kayak nanya aja terus gimana perjuangan kalian. Semoga ini kayak sukses ya filmnya karena kan deg-degan juga ya Kak ngangkat sesuatu Iyalah. yang berdasarkan kisah nyata gimana kalau nggak sesuai Ada, ekspektasi gitu. mereka. Iya.
Tapi mereka juga support banget sih ya ke kitanya. Terus Iya. mereka juga ada waktu kita masih reading. Oke. Jadi mereka pas di akhir tiba-tiba masuk dan itu sebenarnya surprise juga buat kita. shock banget, Jadi kita kita nggak tahu mereka akan datang. Tiba-tiba Kak Sandi suruh mereka masuk, terus mereka saling kenalin diri, terus kita kayak, "Hah, ini orang aslinya nih." Gimana Ming Ming yang aslinya gimana? Sebenarnya di skrip film ini Ming Ming itu tipe yang polos, yang pelongok-pelongo. Aku lihat Ming Ming yang in real life nggak kayak gitu sih, makanya aku shock. Tapi Tapi kamu juga nggak sempat ngobrol banyak ya sama nggak kamu? terlalu sih pas Iya. kita waktu itu ketemu mereka, Karena emang nggak terbatas terlalu. ya. Iya, maksudnya emang Nanti ada media visit atau mungkin ketika di cinema visit akan bisa ketemu lagi ya sama mereka ya. Semoga sih ya. Biar mereka juga bisa lihat kan filmnya. Benar-benar ini seru banget karena aku baru tahu loh, karena oh ternyata benar ada dan masih hidup gitu. Karena kan biasanya kalau ditulis dari story orang kan mungkin orangnya sudah nggak ada atau diceritakan aja dari temennya kayak gitu-gitu kan. Jadi kemarin udah ketemu langsung ya sama Iya. orang-orangnya ya. Tapi kalau kayak pelatihnya kayak gitu-gitu ada juga sebenarnya aslinya. Pastinya ada, tapi kita nggak ketemu orang aslinya Oh tapi sih, sebenarnya Kak. ada juga Iya. aslinya. Oke. Tapi ada salah satu anggota di anak Cheers kita yang pernah ngajarin mereka juga. Oke. Nah, ini kan kalian masih akan keliling-keliling lagi dan ini tayangnya di bulan puasa nanti, gitu ya. Apa yang mau kalian sampaikan ke teman-teman di rumah? Kalau Raisya? Pokoknya jangan lupa nonton. Template banget ya. Semoga kalian yang udah nonton film Ku Kejar Mimpi kedepannya bisa mengejar mimpi kalian. Apapun itu, mau omongan dari orang luar gak usah didengerin. Yang penting ikutin aja kata hati kalian. Betul. Nice. Gimana Steph? Apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman di luar sana yang lagi mengejar mimpinya? sama kayak Raisya sih ya. Jangan putus asa, pasti ada cara. Keluarin aja kayak kekreatifan dalam diri kita. Pasti kalian nemu solusinya. Tetap jadi diri sendiri. Yes, Oke. dan teamwork. Iya, itu paling penting. Gimana kamu? Jangan lupa nonton. Ramein di bioskop ya. Jangan lupa nonton film ini karena film ini fresh, light, tapi masih memotivasikan kita untuk mengejar mimpi walaupun banyak tantangan, walaupun banyak omongan orang yang nggak mendukung kita, tetap gas aja, nggak usah dengerin omongan orang-orang lain yang nggak mendukung mimpi kita, just keep pushing. Oke, jadi walaupun ini remaja semua, termasuk Jose ya, masih remaja ya. Tapi ini juga film buat keluarga, untuk Yes. para orang tua, para guru, dan juga para pelatih exco di luar sana yang akan berkaca dari film ini ya. Bagaimana caranya mendukung orang lain untuk bisa mencapai mimpinya, dan bagaimana kita bisa mencapai mimpi kita sendiri. Itu paling penting. Saksikan di bioskop Ku Kejar Mimpi 21 Maret 2024. Bye-bye. Nontonnya sambil ngabuburit ya guys. Selamat datang di Broscast from Reza Rifung Ngobrol santai di podcast. Yeay!